Di hadapan Qin Yichen yang tidak diundang, Mo Yanchen mengerutkan kening. Dia tidak menunjukkan banyak sambutan. Jika Anda ingin membujuk saya untuk melepaskan pikiran Anda masih tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Berhenti sejenak, Mo Yanchen berkata lagi. Kamu bisa yakin bahwa aku bisa kalah? Karena Anda memberi Deng Feng posisi pemimpin, maka saya akan mematuhi perintah saudara muda Feng setelah memasuki medan perang berburu. Saat kata-kata itu berubah, Mo Gengchen memancarkan cahaya dingin di matanya lagi. Tentu saja, jika saya menemukan potongan-potongan lain dari Sekte Abadi Shen Xiao, saya tidak akan pernah ragu untuk menembak. Qin Yichen mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu salah paham. Aku di sini bukan untuk membujukmu, tapi aku ingin bertanya tentang berburu di medan perang, dan situasi Sekte Abadi lainnya. Oh. Mo Yanchen mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jika bukan karena mengatakan sesuatu untuk melepaskan kebenciannya, maka Mo Yanchen tidak keberatan berbicara dengan Qin Yichen. Dan Qin Yichen tertawa. Pertama-tama bicarakan tentang kekuatan keseluruhan Sekte Abadi Shen Xiao. Lagi pula, aku lebih membenci Sekte Abadi Shen Xiao daripada kamu. Tapi aku juga ingin kembali hidup-hidup. Ini adalah kebenaran. Bahkan Mo Yanchen tidak dapat menyangkal bahwa meskipun dia dapat berjuang untuk membalas dendam, tetapi siapa yang dapat hidup? Siapa yang ingin jatuh? Bagaimana menurutmu murid Sekte Abadi dibandingkan dengan sekte yang sama? Ketika mengacu pada Sekte Abadi Shen Xiao, Mo Yanchen berkilat dingin dan parah di matanya. Bahkan dengan sedikit penghinaan. Tapi mengandalkan kekuatan yang mendasarinya yang semuanya lebih baik dari kita. Di depanku, tidak mampu menahan satu pukulan. Apapun itu. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa fondasi yang kuat adalah keuntungan yang tidak dapat diabaikan oleh dewa lain Sekte Abadi Xiao. Jadi Qin Yichen menggosok dahinya dan tersenyum tipis. Artinya, kekuatan keseluruhan Sekte Dewa Xiao Abadi lebih baik daripada kita. Mo Yanchen sedikit kesal. Dia paling enggan untuk mendengarkan kata-kata balas dendam seperti itu. Terutama untuk Sekte Abadi Shen Xiao. Tetapi juga tahu bahwa Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Dan dia harus tertawa kecil. Jadi, tahun-tahun ini, mati di murid Sekte Abadi di tanganku tidak sedikit. Qin Yichen mengangkat bahu. Dia tidak peduli dengan detail seperti itu. Tetapi berkata lagi. Namun, kecuali untuk murid biasa, bagaimana dengan pemimpin tim kita? Faktanya, yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah kekuatan pertempuran kelas atas. Karena ini adalah kunci keuntungan dan kekalahan Immortal Sect. Nada suara Mo Yanchen masih dingin. Jika murid penatua itu, masih ada beberapa kemampuan. Dan dalam hal ranah, itu pasti di atas mereka di langit. Qin Yichen tidak terkejut, bahkan seperti yang dia harapkan. Tapi Mo Yanchen sepertinya memikirkan sesuatu. Dan di mata ingatannya, dia juga murung. Namun, ada dua orang. Tidak mudah bahkan jika kamu bertemu mereka. Anda harus berurusan dengan mereka dengan hati-hati. Jika Anda dapat menarik diri, lebih baik jangan membenturkan kepala. Qin Yichen mengangkat alisnya. Siapa ini? Dia tahu bahwa kecemburuan Momo Chen pasti luar biasa. Namun, Mo Yanchen menghela nafas, berkata, mereka, di dalam Sekte Abadi Shen Xiao, disebut Luo Xuangjiao. Dikatakan bahwa keduanya adalah murid langsung dari Shen Xiao Immortal Sekte dua tetua pelindung agung dan menantu mereka. Pada saat itu, saya baru saja menyergap bajingan kecil dari Sekte Abadi Shen Xiao. Salah satu kebanggaan dicegat. Qin Yichen tampak penasaran. Jadi, bagaimana Anda menang dengan Rockwell? Mo Yanchen jelas tertekan, dan nadanya tidak menyimpang. Saat itu, saya tahu bahwa ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di belakang pria itu, jadi saya tidak terlalu lama bertarung dengannya, tetapi saya hanya bertemu itu saja. Mo Yanchen melanjutkan, sebelum bertarung dengan pria itu, saya telah membunuh beberapa murid Sekte Abadi berturut-turut, dan kerugiannya terlalu besar, jadi saya jatuh ke angin dan terluka oleh satu telapak tangan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Meskipun dia dapat membayangkan bahwa keadaan Mo Yanchen tidak dominan pada saat itu, tetapi bagaimana mendengarkannya, yang terakhir tampaknya menyembunyikan kekalahannya. Dan Mo Yanchen juga tampaknya menemukan bahwa pikirannya dilihat oleh Qin Yichen, dan wajahnya agak gelisah. Tetapi dia tidak lagi menyembunyikannya. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, singkatnya, kamu jangan meremehkan 1 juta orang. Saat itu, aku yang membayarnya. Saya hanya bisa melarikan diri dengan pegangan Immortal Grade. Qin Yichen mengangguk lagi. Dia tahu betul bahwa murid puncak Sekte Abadi Shen Xiao benar-benar luar biasa. Dan kekuatan pertempurannya luar biasa. Jadi, apakah ada yang lebih kuat dari Rockwell's Double Pride? Mo Yanchen menghela nafas dan tidak bisa melihat wajahnya. Tidak terlalu jelas. Tapi kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita. Meskipun dia membenci Sekte Abadi, dia harus mengakui bahwa Sekte Abadi sangat kuat. Pada saat ini, Mo Yanchen berkata, terlebih lagi, musuh kita bisa lebih dari sekadar keluarga Sekte Abadi. Qin Yichen mendengar ini, dan ada martabat di matanya. Tetapi Mo Yanchen tiba-tiba tersenyum. Apakah Anda ingat wajah para Master Abadi Sekte Abadi pada perayaan terakhir?
Tentu saja, Qin Yichen tidak akan melupakannya. Lagi pula, merekalah yang sedang terburu-buru dengan Gu Sui, dan ingin membalikkan hitam putih. Mo Yanchan tertawa, sama saja dengan perayaannya. Setelah memasuki medan perang berburu, itu tidak jauh lebih baik, dan ini juga yang paling memusingkan bagi Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, Sekte Abadi Shen Xiao bahkan tidak perlu dengan sengaja menarik diri. Ada sekte abadi lainnya yang bersedia menginjak kaki Sekte Abadi Yuan Surgawi ketika yang pertama menindas mereka. Tetapi tidak ada yang mau bersekutu dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Adapun Sekte Abadi, seperti Xingdou dan Tianluo, meskipun kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, dan tampaknya mereka tidak sejalan dengan Sekte Abadi Shen Xiao, itu tidak berarti bahwa pihak lain akan mengambil risiko harga marah Shen Xiao. Immortal Sect, dan memilih untuk membantu diri mereka sendiri. Bahkan, tidak jatuh ke tanah sudah 10.000. Untungnya, jika kamu benar, kepalamu sekarang membayar banyak uang di Sekte Abadi Utama. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, Qin Yichen tidak mencibir sebelumnya. Tetapi terlihat serius. Mo Yanchan juga berkumpul dan tersenyum. Oke, pergi berkultivasi. Jika ingin membunuh jalur darah, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Qin Yichen sedikit terkejut dengan dua kata yang kami ucapkan dari mulut Mo Yanchan. Tetapi setelah sadar kembali, dia tidak bisa menahan senyum, bangkit untuk pergi, dan bergegas kembali ke rumahnya untuk melanjutkan kultivasi. Musuh itu kuat, saya lemah, dan saya diliputi oleh potensi. Rasa krisis yang kuat membuat Qin Yichen tidak berani mengendur. Pada saat yang sama, setiap kristal peri berubah menjadi bubuk, sementara kekuatan abadi yang halus berjalan di sekitar yang pertama. Di antara 4 anggota badan, pada saat yang sama, Sekte Abadi Shen Xiao juga berapi-api. Meskipun banyak murid di sektenya tampaknya tidak ada yang berani bersaing dengan mereka di medan perang berburu. Tingkat tinggi Shen Xiao Immortal Sekte bukanlah orang bodoh. Ini bukan prestise hari ini, tetapi tidak akan memaafkan kemalasan murid. Harus dikatakan bahwa Sekte Abadi Shen Xiao dapat mendominasi selama bertahun-tahun, dan ada alasan untuk ini, dan kesombongan yang mendasarinya. Dalam hal ini, seperti bola salju, lebih sulit untuk diguncang. Di aula besar Sekte Abadi Shen Xiao, sekelompok tetua sedang berbicara dan tertawa. Li Muchen dan Bu Sui sama-sama hadir, dan mata mereka bersinar dengan bangga.